Ketika melihat hal itu, John pun mencoba memberitahu guru pengawas di sana kalau dua muridnya sedang berkelahi. Namun, mungkin dikarenakan guru pengawas ini kebanyakan makan micin, apa yang diucapkan John ia tidak memperdulikannya, dan kejadian buruk pun terjadi. Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-7 TV drama series Constantine. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, seorang pria baru saja keluar dari mobil dan mengambil sebuah kotak persegi panjang yang di dalamnya terdapat ular berbisa. Ia membawanya ke sebuah ruangan dan tak lama seorang wanita pun masuk juga. Wanita ini menyuruh si pria untuk mengeluarkan bisa dari ular itu agar tak berbahaya atau menggunakan ular lain yang lebih aman. Namun si pria tetap pada pendiriannya kalau ia harus menggunakan ular yang berbisa. Ternyata ia ingin mengikuti jejak sang ayah yang sebelumnya meninggal karena digigit ular. Bukan untuk ikut meninggal, tapi untuk melakukan seperti apa yang ayahnya lakukan saat melakukan khotbah di gereja. Pria ini bernama Zachary dan ia seorang pendeta di sebuah gereja milik ayahnya. Pada saat di gereja, sambil menyampaikan kata-kata mutiara, ia pun mulai melakukan aksinya di mana ia memegang ular berbisa dengan tangan kosong. Tak lama, si pria pun digigit yang akhirnya membuatnya terkapar. Wanita yang di dekatnya pun berusaha menolong, namun sudah terlambat. Sang pendeta diyakini telah meninggal. Namun tiba-tiba sehelai bulu bersinar berada di tangannya yang membuat si pendeta hidup kembali dan menyimpan bulu itu di saku celananya. Sontak, itu membuat semua orang terkejut. Mereka di sana mengatakan kalau itu mukjizat dari Tuhan. Seorang pria yang hanya memiliki satu kaki langsung mendekati sang pendeta dan hal amazing pun terjadi, di mana kaki pria itu tiba-tiba muncul kembali. Semua orang di gereja itu pun bersorak bahagia dan memuji nama Tuhan. Scene berpindah di mana Z sedang berada di sebuah kelas melukis. Ketika asik melukis, ia tiba-tiba berteriak karena melihat ular yang berada di kakinya. Teriakan Z itu tentu membuat seisi ruangan terkejut, dan tak lama guru pengawas di sana menyuruh pesertanya untuk istirahat sejenak. Ketika itu, seorang pria yang menjadi model lukisan berbincang dengan Z, di mana ia mengajak Z untuk makan malam. Pada awalnya Z menolak, namun mungkin dikarenakan pria ini tampan, ia pun mengatur jadwal dan tempat makan malamnya, lalu Z pun pergi dari tempat itu. Z pun akhirnya berada di markas, di mana ia memberitahukan penglihatannya tentang ular kepada John. Ketika mengetahui kalau Z melihat ular di penglihatannya, John pun mengatakan bahwa ada sebuah kasus seorang pendeta yang hidup kembali setelah digigit ular yang berbisa. John juga mengetahui bahwa pendeta itu telah menumbuhkan kaki seseorang yang sebelumnya telah diamputasi. John dan Z pun memutuskan untuk pergi ke tempat pendeta itu. Sesampainya di sana, kerumunan orang sedang mengantri ingin masuk ke dalam gereja. John dan Z yang telah berada di dalam melihat pendeta itu mulai menyembuhkan orang-orang yang berada di sana. Setelah menyembuhkan beberapa orang, pendeta ini berbicara dengan bahasa yang tidak jelas. John pun mengatakan bahwa pendeta itu berbicara bahasa malaikat. Ia juga mengatakan semua kekuatan yang ditunjukkan oleh sang pendeta pasti akan memiliki konsekuensinya. Di tempat lain, pria yang sebelumnya cacat tak ada kaki melakukan pengecekan oleh seorang dokter. Pria ini bernama Nate. Nate pada saat itu kelihatan tak segar. Ia juga tampak lemas dan kelihatan kepanasan. Ketika diperiksa oleh seorang dokter, tiba-tiba Nate berubah menjadi liar, di mana ia menyerang dan membunuh sang dokter, lalu pergi dari sana. Kembali ke John, di mana ia dan Z mengantri untuk bertemu secara langsung dengan sang pendeta. Saat mengantri, John berbincang dengan sepasang suami istri di mana mereka menginfokan tentang kehebatan sang pendeta yang dapat menyembuhkan wanita itu dari sakit persendian. Tak lama, Z mendapat giliran untuk bertemu dengan sang pendeta.
Ketika bersentuhan dengan tangan sang pendeta, Z melihat sebuah cahaya terang dan melihat sesosok malaikat bersayap. Penglihatan itu tentu membuat Z takjub dan terdiam. Lalu giliran John menghadap sang pendeta. Saat itu, John merasa tidak butuh disembuhkan. Ia malah menanyakan soal bahasa malaikat yang sebelumnya diucapkan oleh sang pendeta, di mana John menanyakan dari mana pendeta itu belajar bahasa malaikat. Dan tentunya pertanyaan itu pun tidak dijawab oleh sang pendeta. Kembali ke Nate, di mana wajahnya terlihat aneh dan bengis. Saat itu, Nate sedang berjalan di jalanan yang kanan kiri adalah hutan. Tak lama, datang mobil polisi melewati Nate, lalu mobil itu pun berhenti. Seorang polisi yang berada di mobil itu pun sepertinya mencari Nate, dan tiba-tiba dari samping ia diserang Nate dengan membabi buta hingga meninggal. Lalu Nate pun pergi dari lokasi itu seperti King Kong yang berlari. Kembali ke John dan Z, di mana mereka saling berdiskusi. Z mengatakan bahwa ketika ia melihat ke dalam diri sang pendeta, ia merasakan kebaikan dan merasakan aura surgawi. Ia juga mengatakan bahwa mungkin saja apa yang dilakukan oleh sang pendeta memang berkah dari Tuhan. Namun itu tak lantas membuat John percaya. John mengatakan mereka ke sana juga berdasarkan peta yang menunjukkan kasus baru, di mana kita ketahui apa yang ditunjukkan pada peta tentu merupakan hal yang buruk. John juga mengatakan apa yang terjadi di sana pasti menimbulkan efek di sekitaran daerah itu, dan mereka pun pergi dari sana. Benar saja, mereka pun pergi ke sebuah danau di mana banyak ikan-ikan yang telah mati di sana. John mengatakan apa yang terjadi di gereja pertanda adanya sesuatu yang jahat dan beracun. Lalu John pun mencoba memanggil Manny. Z yang tidak tahu nama Manny langsung bertanya kepada John, dan Z akhirnya tahu kalau John ternyata mengenal salah satu malaikat yang bernama Manny. Namun entah kenapa saat itu Manny tidak dapat muncul. Kembali lagi ke sang pendeta, di mana ia sangat dieluh-eluhkan oleh pengikutnya. Ketika ia masuk ke dalam gereja sambil berbincang dengan seorang wanita di dalam, ia tampak seperti sangat bangga dengan kekuatannya ini. Sang wanita sepertinya mencoba menasihati si pendeta bahwa ia mungkin seharusnya mencari tahu tentang asal kekuatannya ini. Namun dikarenakan keangkuhannya, sang pendeta ini pun tidak memperdulikan nasihat wanita itu. Masih bersama John, di mana ia mencoba memanggil Manny dengan cara khusus, dan tak lama Manny pun datang dengan memasuki tubuh Z. Tak basa-basi, John pun langsung memberitahu kepada Manny bahwa seorang pendeta bisa menggunakan bahasa malaikat. Mendengar hal itu membuat Manny sedikit terkejut. Namun, ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Manny mengatakan bahwa ia tidak bisa melewati batas tugasnya dan tidak bisa mempengaruhi hasil dari peristiwa yang berada di bumi. Tak lama, John pun berpaling dan Manny pun menghilang. John yang tidak mendapatkan informasi atau petunjuk dari Manny tidak kehabisan akal. Ia menyuruh Z untuk menyanyikan nada malaikat yang sebelumnya dinyanyikan oleh sang pendeta. Ketika Z selesai menyanyikan nada itu, terdengar dari kejauhan nada yang sama seperti Z nyanyikan. Lalu mereka berdua menuju asal suara tersebut. Betapa kagetnya mereka ketika semakin dekat dengan suara itu, di mana mereka melihat sesosok malaikat wanita dengan jelas berada di depan mata. Malaikat itu pun dibawa ke tempat yang sepertinya gudang jerami. Malaikat ini bernama Imogen, dan ia menjelaskan alasan kenapa ia bisa turun ke bumi. Di mana saat ia ingin menjemput seorang manusia ke surga, tiba-tiba satu helai bulunya ditarik yang membuat si manusia itu pun hidup kembali dan ia terjatuh ke bumi. John dan Z meyakini yang dimaksud Imogen adalah sang pendeta yang sebelumnya hampir mati. Tak lama, Manny pun datang dan terkejut melihat Imogen yang telah tertunduk lemas. Di sini kita mengetahui bahwa belum pernah ada kasus di mana manusia dapat mengambil bulu malaikat. Dan ternyata malaikat juga dapat mati jika jiwa mereka dipadamkan.
John dan Z pun memutuskan untuk segera mengambil bulu Imogen yang berada di sang pendeta. Namun, sebelum itu, John melakukan sesuatu dengan menyiapkan penghalang agar tak ada iblis yang masuk untuk mengganggu Imogen. Saat itu, Z masih sangat terpukau karena bisa melihat secara jelas malaikat di depan matanya. Z juga mengatakan jika ia ingin menanyakan soal kekuatannya itu, apakah pemberian dari Tuhan atau dari tempat lain. Nasihat bagus diberikan John kepada Z, di mana John mengatakan tidak peduli kemampuan itu didapat dari mana. Yang penting, jika itu dapat menolong orang lain, maka lakukanlah yang terbaik. Lalu, John mulai membaca mantra penghalang untuk melindungi Imogen. Di tempat lain, sang pendeta mendapatkan informasi bahwa Nate sedang dicari karena kasus pembunuhan. Mendengar hal itu tentu membuat sang pendeta tidak percaya. Ia meyakini kalau polisi melakukan kesalahan. Si wanita yang bernama Sarah kembali menasihati sang pendeta yang merupakan saudaranya sendiri. Namun, tiba-tiba Sarah batuk hingga mengeluarkan darah. Zachary sang pendeta lalu ingin menyembuhkannya, namun ditolak Sarah. Zachary pun merasa kecewa karena Sarah tidak percaya dengan kekuatannya dan menyuruh Sarah untuk tidak datang lagi ke gereja besok. Di tempat lain, di mana Z sedang membangun sebuah tenda. Saat itu, John mengatakan jika ia harus menemui sendirian Zachary untuk mengambil bulu itu. John pun akhirnya bertemu dengan sang pendeta di rumahnya. Di sana, John mencoba menjelaskan tentang bulu yang digunakan sang pendeta, di mana ia mengatakan jika jiwa seorang malaikat sedang terancam jika tak mengembalikan bulu tersebut kepada si malaikat. Tentu sang pendeta menolak untuk mengembalikan bulu itu. Ia lebih memilih menyimpan dan menggunakannya untuk menolong orang. John yang tidak punya ide lain langsung mencoba mengambil bulu tersebut yang berada di baju sang pendeta. Namun, sebelum berhasil mengambil, John malah terpental. Sang pendeta yang mengetahui niat John segera mengusirnya pergi dari sana. Kembali lagi ke Z yang sendirian di tenda sambil berbaring. Tiba-tiba ia ditarik keluar oleh seseorang. Ternyata yang menarik Z adalah Nate. Nate saat itu sepertinya berusaha membunuh Z, namun dari belakang muncul John yang menyelamatkan Z. Pertarungan pun tidak terhindari, di mana Nate menyerang John dengan sangat membabi buta. Namun, beruntung John masih bisa selamat, di mana ia mengambil sebuah pisau kecil dan pisau itu menancap ke tubuh Nate hingga meninggal. Ketika paginya, John dan Z berkumpul bersama Manny dan Imogen. Mereka membahas tentang kejadian yang terjadi saat itu. John meyakini alasan Nate ingin membunuh Z karena sebelumnya Z menyentuh sang pendeta dan tanpa sengaja mengambil sedikit energinya. John pun masih memikirkan rencana untuk mengambil bulu yang berada di sang pendeta. Di sisi lain, Imogen semakin lemah dan mereka harus cepat-cepat mengembalikan bulu itu kepadanya. Scene berpindah di dalam gereja, sang pendeta menari-nari sambil memegang dua ular sekaligus. Z yang berada di sana ternyata mulai merencanakan sesuatu, di mana ia mengelabui sang pendeta bahwa ia telah percaya dengan kekuatannya. Lalu, Z pun dijadwalkan untuk dibaptis oleh sang pendeta. Ketika sudah waktunya dibaptiskan, Z yang berada sangat dekat dengan sang pendeta langsung mengambil bulu yang digantung di leher sang pendeta. Si pendeta yang tahu bulunya diambil mencoba mengambilnya kembali, namun gagal. Tak lama, beberapa orang yang berada di kerumunan acara itu tiba-tiba menjadi gila seperti Nate. John yang berada di sana mencoba menghalangi orang-orang yang menjadi gila tersebut. Lalu, Z dan si pendeta kabur dari sana. Mereka pun ternyata berlindung di dalam gereja dan menutup pintu gereja dengan sebuah kursi. Z yang telah mendapatkan bulu sang malaikat langsung pergi lewat pintu belakang menuju tempat Imogen. Di tempat lain, Imogen yang merasa kesakitan masih menunggu kedatangan bulunya. Manny yang masih di sana menanyakan soal rasa sakit kepada Imogen, di mana
kita ketahui bahwa malaikat sebenarnya tidak merasakan sakit sekalipun. Namun dikarenakan Imogen telah jatuh ke bumi dan memiliki tubuh yang fana, maka ia bisa merasakan sakit. Kembali lagi ke John, di mana ia masih menghadang orang-orang yang menggila itu untuk masuk. Saat di sana, sambil berbincang dengan sang pendeta, John akhirnya tahu tentang fakta yang sebenarnya, di mana ternyata sang pendeta sebelumnya pernah menabrak seseorang hingga meninggal. Namun, ia menutupinya, dan karena dosanya itu, John yakin saat ia hampir mati, sebenarnya ia tidak dijemput ke surga, melainkan ke neraka. Sehingga kesimpulannya, bulu yang ia ambil bukanlah bulu dari surga, melainkan bulu dari neraka. Dan Imogen berarti bukan dari surga. Kembali ke Imogen dan Manny, di mana mereka berdua sependapat jika manusia selalu melakukan kesalahan. Lalu Imogen mengatakan bahwa mereka hanya menjadi tongkat bagi ciptaan Tuhan yang cacat. Mendengar hal itu membuat Manny terkejut dan mengatakan bahwa Imogen tidak seharusnya mengatakan hal itu. Tak lama, Z pun datang dengan membawa sehelai bulu Imogen. Di sisi lain, John akhirnya tidak bisa menahan orang-orang yang menggila itu. Z yang telah berada di sana langsung mengembalikan bulu Imogen di sayapnya. Dan orang-orang yang menggila itu pun kembali normal. Tapi hal mengejutkan pun muncul, di mana ternyata Imogen bukanlah seorang malaikat, melainkan iblis. Ia pun kembali segar dan langsung terbang pergi dari tempat itu. Namun sayangnya, penghalang yang dipasang John ternyata tidak hanya menghalangi iblis masuk, tapi juga menghalangi iblis keluar. John yang telah di sana mengatakan bahwa Imogen ternyata dengan sengaja memberikan bulunya kepada sang pendeta agar ia dapat turun ke bumi. Imogen ternyata seorang malaikat yang diusir dari surga karena membunuh seorang manusia. Seketika, Imogen mencekik Z dan mengatakan kepada John untuk segera membuka penghalangnya, atau tidak Z akan dibunuh. Melihat hal itu, John meminta bantuan Manny agar menolong Z. Namun, Manny mengatakan bahwa ia tidak bisa menolong Z karena aturan yang John telah ketahui, dan seketika Manny pun pergi. Imogen yang awalnya terlalu percaya diri akhirnya berakhir mengenaskan, di mana Manny merasuki tubuh Z dan menusuk tubuh Imogen lalu mengambil jantungnya. Setelah itu, Z pun tersadar dengan memegang jantung Imogen yang memiliki energi negatif. Setelah kasusnya berakhir, sang pendeta kembali berkhotbah di gerejanya untuk menebus semua dosa-dosanya. John yang berada di markas berbincang dengan Manny, di mana John berterima kasih kepada Manny karena telah menyelamatkannya. Dan episode ke-7 ini pun selesai. Oke sobat, pada kasus kali ini, Manny sepertinya melewati batasnya sebagai malaikat. Karena ia telah mengubah hasil dari peristiwa kali ini. Pada akhir film, juga ia mengatakan bahwa ia akan menerima konsekuensi akibat perbuatannya ini. Namun, tidak dijelaskan konsekuensi apa yang akan diterima Manny. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.